Tuhan mau kita mengenal Dia. Inilah hidup kekal jika kita mengenal Dia. Amin, saudara. Eternal life, hidup kekal, itu bukan satu kali aja mengalami Dia, tapi terus-menerus mengalami Dia. Amin, saudara ya. Nah, kita mengerti bahwa Roh Kudus itu bukan hanya Roh Kudus itu bukan sebuah kuasa. Dia adalah seseorang pribadi. He is a person. Dia adalah seorang pribadi. Amin, saudara. Ya. Ketika pribadi itu kita berjumpa dengan Dia, kita jadi penuh dengan kuasa. Tapi Roh Kudus bukanlah kuasa, tapi Roh Kudus adalah He is a person. Kita harus mengerti bahwa Dia adalah orang. Dia bukan sekedar kuasa, karena Dia adalah sebuah pribadi. Kita perlu membangun hubungan sama Dia. Amin, saudara. Ya, saudara tidak seperti kalau saudara buka handphone, saudara bisa belajar manualnya, lalu saudara bisa pakai. Karena selama saudara bekerja sesuai dengan manual itu, saudara bisa bekerja membuat handphone itu efektif. Tapi ketika sudah berhadapan dengan seseorang, sebuah pribadi, saudara harus kenal kepribadiannya. Amin. Saudara harus kenal keunikan dia. Jadi Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi. Karena itu kita perlu membangun hubungan dengan Dia, karena kita harus tahu bahwa Dia punya emosi, Dia punya pikiran, dan Dia punya kehendak. Ya. Jadi untuk mengenal Dia, kita harus mengenal apa yang Dia pikirkan, apa yang Dia rasakan, apa yang Dia ingin lakukan. Pada musim ini. Amin, saudara. Dalam hidup kekristenan, antara orang Kristen yang dewasa dan orang Kristen yang tidak dewasa, ada beberapa perbedaan. Kadang-kadang saudara, orang Kristen yang baru kenal Tuhan pun mereka tahu firman Tuhan karena mereka rajin baca Alkitab. Amin, saudara. Tapi kalau saudara mau dewasa dan mengerti dan berguna di firman Tuhan, saudara harus mengerti timing, waktu yang tepat. Amin. Saudara harus mengerti namanya season, musim dalam hidup. Karena musim Roh Kudus bekerja itu beda. Amin, saudara. Saudara harus mengerti apa yang prioritas, bagaimana caranya. Misalnya saya kepingin hidup kudus, bagaimana caranya itu penting. Prioritas apa yang saya harus lakukan lebih dulu. Amin, saudara. Dan terakhir saudara harus mengerti momentum. Ya, kapan waktu momentum itu tiba untuk bergerak. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, gereja itu bukan ruang pertungguan. Ya, ini saudara saya mau kasih tahu saudara, karena konsep cara kita berkenal sama Allah itu sering kali salah. Amin. Tantangan, dengar baik-baik saudara. Ya, tantangan orang yang belum kenal Tuhan adalah dosanya. Betul? Ya. Inilah yang membuat Tuhan tidak bisa menjawab doa saudara, karena dosa saudara. Tantangan orang yang sudah lahir baru bukan dosanya, tapi pengenalan akan Tuhan. Ya. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dan baik-baik, ini siapa saudara? Umatku. Halo, siapa umat Tuhan di sini? Ini tidak berbicara kepada dunia, ini berbicara kepada kita. Bahwa umat Tuhan binasa karena menolak mengenal Allah. Karena engkau menolak mengenal Allah, maka Allah menolak engkau menjadi imannya. Artinya saudara Allah menolak memakai saudara. Dan karena saudara lupa apa yang diajarkan, termasuk khotbah hari Minggu, maka Tuhan juga melupakan anak-anak saudara. Artinya saudara kehilangan anak-anak saudara. Karena saudara tidak melakukan apa yang diajarkan. Amin, saudara. Jadi saudara, ini penting banget bahwa kita harus mengenal Dia. Nah, bagaimana saudara menolak? Bagaimana sih cara menolak Allah? Jawabannya adalah ignorance. Masa bodoh. Ya. Kenneth bilang distortion. Ya, distraction. Ya, pengalihan, gangguan kita punya fokus. Amin. Banyak orang lupa karena dia sibuk dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika jawaban Allah itu datang, dia nggak dengar, saudara. Dia ngalami masalah hidup, tapi dia masa bodoh, saudara.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara anak percaya, orang percaya sama Tuhan, kalau saudara terus-menerus mengalami tantangan dan kegagalan di hal yang sama, ada yang salah. Kalau saudara jatuh di lubang yang sama terus-menerus, ada yang salah kan? Loh, orang Kristen boleh jatuh, tapi kalau di lubang yang sama terus ada yang salah. Amin, saudara. Jadi saudara, karena orang Kristen itu karena mereka tidak mengenal Allah, makanya mereka binasa. Karena kita tidak ngerti Tuhan itu maunya apa, saudara, maka kita jadi jatuh ke dalam dosa. Beda dengan orang yang belum percaya Tuhan. Itu jadi masalah bahwa orang sudah percaya Tuhan ketika sudah tidak membaca Alkitab. Amin, saudara. Amin. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi. Amin. Kita mesti membangun hubungan dengan dia, kita mesti tahu apa yang dia tahu dan apa yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Karena saudara, kalau saudara ketemu orang, saudara bisa bicara sama dia, karena saudara pasti bicara dengan apa yang dia suka kan? Supaya saudara bisa masuk hidup orang itu. Ya. Saudara, kalau sudah menjangkau orang yang baru, saudara pertama harus bicara dengan apa yang dia suka. Dia punya hobi, dia punya ini, supaya apa saudara? Dia akan terbuka lebih dalam tentang hidup dia. Begitu juga mengenal dengan Tuhan, kita mesti bicara dengan apa yang dia suka. Amin, saudara. Dan salah satu yang dia suka adalah Roh Kudus, dia adalah Roh yang kudus. Allah suka orang hidup kudus. Artinya orang yang memisahkan dirinya dan bawa dirinya itu hidupnya khusus untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara di sini semua dipanggil untuk mengenal, untuk hidup kudus. Tapi kekudusan itu adalah anugerah. Kekudusan itu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Amin, saudara. Nah, bagaimana cara saudara contohnya? Bagaimana caranya saudara harus hidup kudus? Kekudusan karena ada anugerah dan pemberian Tuhan. Maka kekudusan itu adalah sebuah posisi dan identitas rohani kita. Holiness is a position and our spiritual identity. Semua yang berhubungan dengan spiritual identity, dengan identitas rohani saudara, harus saudara accept, harus saudara terima. Saudara tidak bisa bergumul untuk itu, saudara nggak bisa berusaha untuk dapatkan itu, karena itu adalah anugerah. Kebenaran adalah anugerah. Amin. Karena itu saudara, hidup Kristen kita, identitas itu tidak pernah kita dapatkan dengan berusaha. Semuanya bekerja oleh anugerah melalui iman. Nah, di sini orang Kristen banyak sekali mereka gagal dan mereka jatuh, karena ketika mereka jatuh dari anugerah, mereka berusaha masuk kembali kepada anugerah bukan melalui iman tapi melalui perbuatan. Mereka berusaha regain, mendapatkan kembali spiritual identity. Your spiritual identity, identitas rohani saudara tidak pernah lost, tidak pernah hilang. It is given. Anak yang hilang itu saudara, anak bungsu yang hilang itu ketika dia kembali, Bapak bilang anakku yang hilang dah kembali. Anakku yang mati dah kembali, walaupun dia mati masih anaknya. Dia tidak pernah kehilangan identitas sebagai anak. Amin, saudara. Jadi identitas saudara nggak bisa hilang. Jadi kalau saudara, bagaimana cara saudara bisa hidup berkemenangan? Saudara harus hidup sesuai dengan identitas saudara. Artinya saudara berbicara, saudara berpikir, dan saudara tahu bahwa saudara sekali dibenarkan dan sekali dibenarkan untuk selamanya. Now it's different, itu berbeda ketika saudara hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran, artinya saudara terima itu dengan iman dan kemudian saudara menjalani seperti yang saudara percaya. Kebenaran itu tidak bisa dibeli. Itu pembelian Yesus Kristus. Hidup dalam kebenaran adalah sudah percaya apa yang telah Yesus beri kepada saudara. Untuk bisa berjalan dari identitas dan posisi kita setiap hari, itu perlu iman. Dengan berjalan setiap hari, kita punya confidence, keyakinan akan bertumbuh, akan dewasa. Ngerti saudara bedanya? Amin. Kekudusan itu pemberian Allah yang saudara terima, dan saudara harus tahu bahwa saya kudus, dan kemudian sudah berjalan di dalam hidup seperti itu. Dan itu setiap hari sudah melatih. Amin, saudara.
Kalau saudara merasa kehilangan panggilan saudara, which is not true, ada tidak benar, karena panggilan tidak pernah hilang. Tapi engkau bisa merasa kehilangan. Hanya karena sudah merasa kehilangan, tidak berarti saudara hilang. Sama seperti orang yang punya terima bahasa roh, berkali datang ke saya dan bilang, saya merasa kehilangan bahasa roh saya. It's not true. Karena setelah diajarin, dia langsung dapat lagi. Karena karunia itu bukan usaha, itu pemberian. Dia merasa kehilangan, bukan berarti dia kehilangan. Dia punya confidence, keyakinan dia tentang itu hilang. Kenapa saudara? Karena dia tidak hidup di dalamnya. Kalau dia hidup di dalamnya, pertumbuhan itu akan membuat dia confidence. Contohnya, misal saya kalau dipanggil sebagai gembala, maka saya harus khotbah di depan, salah satunya ya. Amin. Ya. Tapi saudara, walaupun itu panggilan saya harus melakukan panggilan saya harus berdiri depan dan sharing firman. Nah, semakin saya tidak sharing, semakin saya tidak yakin akan panggilan saya. Semakin saya lakukan, semakin saya yakin akan panggilan saya. Jadi saudara, identitas dulu, baru saudara bisa berjalan. Saudara harus tahu identitas saudara, baru saudara bisa berjalan. Amin saudara. Nah, dalam kekristenan itu ada beberapa hal yang penting tadi saya bilang. Pertama, saudara kalau sudah mau mengerti, sudah mau bertumbuh dewasa, saudara harus tahu musim, saudara harus tahu timing waktu untuk masuk ke musim itu, saudara harus tahu prioritas, saudara harus tahu momentum, dan saudara harus tahu bagaimana mengalir sama Tuhan. Itu yang membedakan antara orang Kristen yang dewasa dan tidak dewasa. Firmannya mungkin sama-sama tahu. Ayatnya mungkin sama-sama tahu. Nah, sekarang kita firman Tuhan berjudul mengerti momentum Tuhan. Amin. Detik sudah mengerti sesuatu kebenaran, detik sudah ngambil Roh Kudus, itu disebut momentum. Di dalam Efesus 5 ayat 18, mari kita baca. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, dengar saudara, nanti kita terus ke bawah. Jadi saudara, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, jangan kamu mabuk oleh karena anggur. Oke, kata hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus is a present continuous tense. Sudah ngerti present continuous tense? Ya, kata kerja yang berkesinambungan. Jadi saudara, penuh dengan Roh Kudus bukan satu hari pengalaman, tapi sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Sudah bisa ngalami penuh dengan Roh Kudus terus menerus. Pertama kali sudah kena Roh Kudus is a momentum. Tapi to walk in the momentum, untuk berjalan dalam momentum itu is to flow with the Spirit. Ada mengalir sama Tuhan. Amin saudara. Apostelo itu adalah momentum. Nah, tiba-tiba waktu saya persiapin, saya tahu ada satu statement yang salah saudara. Ya. Karena ada komentar bilang gini, belum bisa move on dari apostelo. Itu salah saudara. Kenapa saudara? Kalau saudara putus cinta, saudara harus move on kan? Move on justru artinya patah momentumnya. Jadi yang benar adalah moving forward. Keep on moving. Terus bergerak. Karena apostelo itu menciptakan momentum. Momentum penting sekali dalam hidup kita. Apa itu momentum saudara? Saudara kalau nginjilin orang susah. Saudara kalau bisnis susah. Tiba-tiba suatu hari datang sebuah customer yang banyak rebutin saudara. Tiba-tiba uang saudara ngambil breakthrough. Tiba-tiba saudara nginjilin orang datang bertobat dalam gereja. Tiba-tiba saudara berdoa jadi gampang. Tiba-tiba saudara baca Alkitab jadi gampang. Karena Roh Kudus melawat hari itu. That is momentum. Kalau saudara berjalan, saudara naik sepeda, saudara gayu, saudara pertama itu berat. Ya. Petrus saudara waktu dia menjala ikan nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba ikan besar datang. Momentum dia untuk bertobat hari itu. Kalau dia tidak bertobat hari itu, dia tidak akan pernah bertobat. Orang tuh salah. Saya bertobatnya besok ya, padahal momentumnya sekarang. Besok you belum tentu bisa bertobat. Kalau saya nggak hari itu, Tante Tina jangkau saya, mungkin saya tidak akan pernah bertobat. Kalau saya bilang tunggu dulu, mungkin saya tidak pernah bertobat karena momentumnya itu. Penting banget mengerti ya, momentum.
Amin, saudara. Nah, hidup kekristenan itu, saudara, bukan ruang transit nunggu saudara meninggal. Halo. Ini bukan transit airport, itu salah, saudara. Kita ini kayak kapal induk. Battleship. Saudara akan bertempur sampai masa tua, saudara. Karena Alkitab yang sampai masa putih rambutku, aku Tuhan tetap dia dan aku tetap menggendong kamu. Artinya dia Tuhan sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Kalau dia bisa pakai saya waktu muda, dia bisa pakai saya waktu saya usia menengah, dia bisa pakai saya nanti kalau saya sudah tua, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia Tuhan tetap sama dan tidak berubah. Saya berubah jadi tua, tapi dia tidak berubah. Ketika momentum itu datang, saudara, buka layar saudara, ikutin. Karena semua jadi mudah. Amin, saudara. Nah, saudara, di ayat ini, saudara, dikatakan janganlah kamu mabuk anggur karena anggur ini hawa nafsu. Saudara, siapa yang pernah mabuk di sini? Angkat tangan. Nggak apa-apa, saudara, kita ini semua mantan orang berdosa. Ya kan? Yesus bilang, siapa yang lebih dikasihi? Mereka banyak dosanya atau mereka yang lebih sedikit dosanya? Siapa yang lebih mengasihi Tuhan? Mereka diampuni banyak dosanya atau mereka yang lebih sedikit dosanya? Jawabannya lebih banyak diampuni dosanya. Sebenarnya, saudara, nggak ada orang berdosa sedikit. Mereka pikir mereka berdosa sedikit. Tapi dalam ukuran hukum Taurat, semua orang berdosa banyak. Karena itu Yesus bilang, kalau kamu lihat wanita dan kamu menginginnya, kamu sama dengan orang berzina. Standarnya begitu di Alkitab. Kalau kamu benci saudaramu, kamu bisa masuk neraka. Standarnya itu di Alkitab. Jadi kalau orang yang anggap dosanya sedikit, itu orang bebal. Maka dia nggak bisa terima banyak kasih karunia, karena dia merasa dia masih punya kekuatan sendiri. Nah, saudara, orang mabok sama anggur, itu satu teguk atau banyak teguk? Satu botol. Satu botol. Satu botol. Artinya saudara teguk terus menerus. It is a continuous tense. Itu adalah kata kerja berkesinambungan. It's a continuous tense. Sudah tidak bisa mabok dengan satu kali teguk. Sudah harus teguk terus menerus. Oke? Ini dia Tuhan kasih tahu bagaimana cara supaya kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus itu seperti mabuk dengan anggur. Karena di Kisah para Rasul, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka bilang mereka mabuk karena anggur. Mereka ngomong nggak karu-karuan. Jadi saudara, orang yang mabok itu, saudara, besok ketika dia mabok, dia mulai masuk ke alam lain, betul nggak? Betul ya? Pikirannya mulai beda, betul nggak? Dia mulai lihat hal-hal yang beda-beda, betul nggak? Ya, nah itu. Dunia beda-beda, betul? Jadi berani sekali kan? Jadi ngomongnya ngaco kan? Betul nggak, saudara? Nah, ketika dia bangun, dia sadar. Ini kita bicara orang dunia, oke? Kan biasa orang mabok anggur itu karena depresi. Karena putus asa. Ya kan? Kalau dia bangun, dia nggak kepingin bangun. Dia kepingin kembali mabok. Makanya dia namanya ketagihan. Kenapa ketagihan? Sebab dia ketagihan sama dunia itu. Di mana dia masa stresnya itu hilang. Oke? Nah, supaya dia mabok lagi, apa yang dia lakukan? Minum lagi jawabannya. Jawabannya jangan berhenti minum. Ketika momentum itu datang, sudah ngalami realita Tuhan. Jangan kembali ke realita dunia ini lagi. Saudara salah besar. Kemudian segala sesuatu jadi susah. Amin. Makanya kenapa kita adakan fatherhood camp? Karena sebagian dari kita belum mengalami momentum itu. Jadi kita mau mengalami momentum itu. Supaya semua di kapal itu bergerak bersama. Jangan cuma sebagian yang bergerak. Sudah ngerti sekarang? Ya, supaya semua mengalami Tuhan. Jangan cuma sebagian cuma dengar cerita. Supaya kita bisa bergerak bersama. Amin, saudara. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus, ya. Hendaklah kamu terus menerus penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus is not a one time experience. Bukan pengalaman satu kali. It's an ongoing experience. Itu pengalaman yang terus menerus dialami setiap hari
Dan kemudian ayat berikutnya dia kasih tahu bagaimana caranya. Dan berkata-kata seorang kepala lain dengan mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah dengan bagi Tuhan dengan segenap hati. Menyembah itu penting sekali, saudara. Amin, saudara. Bagaimana kita bisa berjalan nge-flow dengan spirit, saudara? Pertama, saudara, kita itu ketika mau minum datang itu seperti layar terbuka, saudara. Amin, saudara. Dan nomor satu, saudara, kita harus buang semua kepasifan rohani. Kitab Roma mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, betul nggak? Roma berapa itu, saudara? 12 ayat 1. Ya, coba sudah baca baik-baik. Bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita ikut momentum itu? Supaya kita terus penuh dengan Roh Kudus. Siapa yang mau terus penuh dengan Roh Kudus? Amin. Nomor 1, buang kepasifan rohani. Karena kepasifan rohani adalah musuh dari pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Makanya banyak pengajar yang salah di dunia ini. Kamu harus tunggu Tuhan, diem tapi pasif. Ngapa-ngapain, saudara? Menanti Tuhan itu bukan pasif. Menantikan Tuhan dan mengejar Tuhan itu sama. Hanya beda bahasanya. Halo. Menantikan Tuhan itu mengejar Tuhan. Menantikan Tuhan itu yang Kenneth tadi yang minggu lalu ngomong bahwa kita harus fokus, nggak distract. Mengejar Tuhan tuh kita nggak boleh terganggu sama yang lainnya. Ada amin, saudara. Jadi saudara, seperti saya tadi ngomong, musuh orang belum kenal Tuhan adalah dosa. Musuh orang percaya ada tidak kenal Allah. Dan karena tidak mengenal Allah, tidak tahu cara dia bekerja. Ini is the first and most enemy. Ini adalah musuh pertama orang percaya. Dan musuh terbesar orang percaya adalah tidak mengenal Allah. Dan tidak tahu cara dia bekerja. Kenapa, saudara? Karena ketika kita hidup terlalu banyak distraction, terlalu banyak gangguan, saudara. Dan ketika mujizat terjadi, kita nggak ngeh. Kita anggap itu biasa aja. Dan kita tinggalkan momentum itu. Padahal Roh Kudus lagi tolong kita untuk masuk ke dalam diri dia. Amin. Murid-murid Yesus lakukan itu, saudara. Ketika Yesus berikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Betul? Ya. Murid-muridnya lupa, saudara. Kemudian Yesus kasih makan lagi, mereka lupa lagi. Dan mereka bilang, Tuhan, kita lupa bawa roti. Tuhan bicara bahwa hati-hati terhadap Farisi. Orang Farisi dan orang Herodes. Dan murid-murid bilang, karena kita nggak bawa roti. Coba kita baca, saudara, ya, firman Tuhan. Matius 16 ayat 6 sampai 12. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap orang Farisi dan orang Saduki. Next. Ayat kedua, maka berpikir-pikirlah. Dan seorang berkata kepada lain, itu dikatakannya karena kita nggak bawa roti. Terus ketika Yesus tahu apa yang mereka perbincang, ia berkata kepada mereka, mengapa engkau membincang tidak ada roti? Hai, orang yang kurang percaya. Jadi siapa orang yang kurang percaya? Orang yang sudah melihat mujizat tapi nggak berubah cara berpikirnya. Karena dalam setiap mujizat itu karena Allah kita itu bukan Allah yang misterius. Tahu nggak misterius? Misterius artinya nggak tahu cara kerjanya, nggak bisa dipelajari, suka-suka dia. Ya, kadang-kadang Allah menyembuhkan, kadang-kadang enggak. Itu kehendak Allah yang mutlak, kita nggak tahu. Bodoh. Kalau gitu buat apa harus mengenal Allah kalau dia tidak bisa diketahui? Buat apa kita baca Alkitab? Mungkin saudara nggak tahu, tapi sudah keluarkan statement itu jadi bodoh. Mungkin kita belum kenal, tapi kita bisa kenal dia. Ada amin, saudara. Amin. Jadi dalam setiap mujizat Allah itu terkandung emosi dia, pikiran dia. Kenapa itu terjadi? Amin. Allah tuh nggak sembarang bergerak, saudara. Jadi Allah itu dalam setiap mujizat dia itu ada pikiran dia, ada emosi dia, ada pola pikir dia. Apostelo is a momentum. Sudah ngambil break dalam hidup saudara, karena sudah bilang, hidup saya berubah. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa saudara bukan berubah satu kali, sudah berubah untuk selamanya. Dan terus bertumbuh dari situ. Amin, saudara.
Nah, seringkali orang cuma dengar kesaksian mujizat. Oh ya, dia sembuh. Bahkan kadang-kadang orang itu sendiri ngalamin mujizat, dia juga cuma bilang, oh ya Tuhan tolong saya. Selesai, malam dia tidur, dia nggak pikir, kok bisa Tuhan bekerja ya? Kenapa Tuhan bekerja ya? Kenapa di gereja A Tuhan bekerja, di gereja B Tuhan nggak bekerja? Kenapa di negara A lebih banyak Tuhan bekerja, di negara B Tuhan nggak bekerja? Padahal Tuhan mengasihi semua orang. Jadi sekarang dia nggak ngerti itu, saudara. Mengapa? Terus ayat berikutnya. Belum juga kamu mengerti, wah Yesus aja hilang kesabarannya, saudara. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu. Dan berapa bakul roti yang kamu kumpulkan. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu. Dan berapa bakul yang kamu kumpulkan kemudian. 2 kali loh. Mujizat yang sama. Bagaimana mungkin kamu masih nggak mengerti bahwa bukan roti yang aku maksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu baru mereka mengerti bahwa maksudnya bukan bahwa maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi dan roti, melainkan terhadap pengajaran orang Farisi dan orang Saduki. Tapi momentumnya hilang karena mereka nggak ngerti. Signs and wonder, bahasa Inggrisnya tanda dan mujizat. Lebih enak pakai bahasa Inggris, sign, tanda. Tandanya Tuhan mau bekerja. Wonder, pikirin, kok bisa ya? Kok bisa Tuhan bekerja? Amin? Amin. Jadi saudara, mereka itu kehilangan momentum. Karena mereka continue, nggak lanjutkan pekerjaan Roh Kudus yang sedang membakar hati mereka. Mereka tidak hidup dalam posisi mereka. Saudara tidak satu pun saudara di sini hanya dipanggil menjadi memberikan kesaksian, tapi saudara dipanggil jadi saksi. Memberikan kesaksian sama jadi saksi itu beda. Jadi saksi itu saudara mengalami mujizat, kemudian saudara berubah menjadi pembuat mujizat. Mana yang memuaskan? Tuhan pakai saudara atau saudara bersaksi Tuhan pakai orang lain? Tuhan pakai kita. Karena semua orang Tuhan mau pakai. Itu sebabnya nama Immanuel, Allah tinggal di dalam kita, tinggal tengah-tengah kita, permanen tinggal di kita. Bukan suatu ketika, bukan visitation, bukan kunjungan, tapi inhabitation, tinggal di dalam kita. Amin, saudara. Jadi pertama saudara harus buang kepasifan rohani. Ya, di dalam Roma 12 ayat pertama dikatakan begini, saudara. Ya, saya dulu baca ini nggak ngerti, saudara. Ya. Karena itu saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ada yang aneh nggak ayat ini? Persembahan tubuhmu, bukan hatimu. Dulu saya baca ini nggak ngerti. Kalau saudara mempersembahkan tubuh saudara, ketika momentumnya belum datang, saudara itu ngapain aja doa itu nggak masuk. Oke. Lalu saudara mengeluh, saudara ngoceh gitu ya. Yang kedua, saudara perkataan saudara harus berubah. Saudara semua yang mengeluh hidup saudara. Wah, saya ini ya, uangnya susah tapi saya tetap setia melayani Tuhan. Saya walaupun begini saya bayar harga, saya melayani Tuhan. Tiba-tiba momentumnya datang. Tiba-tiba saudara sudah mengalami terobosan berkali-kali. Setiap kali sudah kekurangan uang, Tuhan tolong. Setiap kali sudah kekurangan uang, Tuhan tolong. And then saudara harus merubah perkataan saudara untuk terjadi mujizat. Karena ketika when the momentum come, the Spirit come. Ketika momentum datang, roh itu datang, faith comes, iman datang. Jadi sekarang saudara kena sentuhan Roh Kudus, perkataan saudara berdaulat. Jangan sama kayak tempo hari lagi sebelum ikut apostelo, ngapain? Jangan ngomong lagi, aduh susah ya injilin orang, aduh capek ya follow up orang, aduh stres nih. Loh, jadi kamu tadi di apostelo ngalamin apa?
Kalau situasi tidak berubah, kalau Tuhan sudah berubah hati saya, kalau saya merubah sikap tubuh saya, Roh Kudus bisa bekerja. Ngerti nggak? Karena sekarang momentumnya datang, maka ketika saya ngomong hal yang sama, itu berbeda sama tadi. Jangan sama lagi. Jadi kalau saya persembahkan tubuh saya, Roh Kudus bekerja. Ngerti saudara? Jadi saya suka banget ya, Smith Wigglesworth ngomong begini, kalau Roh Kudus tidak bekerja, saya akan buat dia bekerja. Wow, powerful banget. Ya, kalau orang nggak ngerti, bilang sombong banget. Kalau saya bilang, kenal banget dia sama Tuhan. Kenal banget dia sama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Karena dia bisa tahu bagaimana respon. Bukan cuma bisa respon, dia bisa gerakin hatinya. Amin, saudara. Kalau saya kenal istri saya dengan baik, saya bisa gerakin hati dia. Kalau saya kenal suami dengan saya dengan baik, saya bisa gerakin hati dia. Kalau sudah nggak bisa gerakin karena saudara kurang kenal. Amin, saudara. Jadi momentum itu datang, saudara. Maka saudara ganti perkataan saudara. Perkataan yang bisa merubah adalah perkataan iman, percaya dalam hati, bukan karena motivasi. Tetapi saudara, ketika momentum itu datang, berarti sekarang iman telah datang. Berarti sekarang perkataan kita punya kuasa dan merubah situasi. Bayangin pentingnya sudah dijamah sama Tuhan. Pentingnya sudah pernah mengalami momentum itu. Pastor, dulu saya bikin begini nggak berubah. Dulu ya. Karena perkataanmu perkataan motivasi. Saya percaya dalam nama Yesus. Tapi belum mengalami Tuhan. Ya, itu sama seperti Ayub. Ketika Ayub ngeluh sama Tuhan, lalu dia berjumpa dengan Tuhan, dia bilang, aku hanya mengenal Engkau dari perkataan orang. Sekarang aku ketemu kamu muka dengan muka. Jadi selama itu Ayub tahu Tuhan itu di sini. Bukan di sini. Di sini itu pengalaman. Ganti perkataan saudara. Saudara sudah bisa ikuti momentum itu. Walaupun saudara merasa kayak dulu lagi, sudah tidak wajib berkata seperti dulu lagi. Dan jangan berkata seperti dulu lagi. Dan judgment-nya, penilaian Tuhan sama orang yang udah mengalami Tuhan, saya belum mengalami Tuhan, itu berbeda. Amin, saudara. Kenapa Musa hanya pukul batu itu salah, dia gak masuk tanah perjanjian? Karena pengalaman dia sama Tuhan, judgment-nya berbeda. Dia tahu benar waktu dia pukul itu batu 2 kali, artinya apa. Yang lihat gak mengerti, Musa mengerti. Musa tahu bahwa batu itu adalah Yesus Kristus. Dan dia pukul 2 kali, dia bilang Yesus harus mati 2 kali. Makanya waktu dia bilang kamu gak masuk tanah perjanjian, dia diam, dia tidak protes. Orang di zaman Tuhan, saudara harus berpeka sama Tuhan. Karena sudah mengalami Tuhan. Amin. Ada amin, saudara. Ya. Pilih lagu rohani yang sesuai dengan musim. Jangan dirubah. Loh, salah satu lagunya Apostel itu musim. Membawa itu masuk. Membuat kita bisa nurusin momentum. Sudah rubah lagi lagu-lagu yang nggak pernah ada hubungannya, yang kembali ke dulu. Saudara stop the move of the Holy Spirit. Karena semua orang nyanyi tahu lagu itu mengerti musim. Ada momentumnya. Lagu itu ciptakan momentum. Maka lagu itu kalau sudah worship minggu ini, udah masuk minggu depan sudah ganti lagi, sudah terus-menerus mengganti momentum. Makanya jemaat jadi bingung. Halo, ngerti nggak saudara? Kenapa kita tidak ngundang banyak pembicara tamu? Karena gereja itu bicara tentang momentum. Kalau sudah undang pembicara tamu yang berbicara di musim yang berbeda, momentum yang berbeda, ngerusak momentum kita. Makanya undang pembicara yang satu, yang mirip warnanya, yang mirip nilainya, karena nggak ada yang persis sama, sudah ada gereja lain, yang mirip nilainya, mirip warnanya, dan musimnya sama. Karena kita ini worship kapal perang. Nggak ada kapal perang, komando sebelah, bagus tukeran komando yuk. Nggak ada.
Jadi saudara harus tahu, saudara hidup sebagai ini di sini kapal perang, ini kayak kapal induk saudara. Nanti dari sini keluar gunung-gunung yang lainnya, multimedia, bisnis, politik, orang-orang dari sini. Tapi produksi pemimpinnya di sini. Produksi takut akan Tuhannya di sini. Baru dari sini dia masuk ke gunung lain. Ini entry pertama, baru masuk ke kapal-kapal lain. Tapi ini kapal induknya. Amin. Yeah. Ngerti saudara? Jadi saudara suka nggak suka, sudah hidup dalam peperangan. Sudah suka nggak suka, keluarga sudah diserang. Karena sudah percaya Yesus. Sudah suka nggak suka, sudah diserang. Daripada saudara pasif, mending lawan sekalian. Betul nggak? Orang Kristen mati karena pasif. Karena kalau kita lawan, kita pasti menang. Amin saudara. Kalau kita lawan, pasti menang. Maka iblis bikin saudara pasif. Stop ya penginjilan, jangan terlalu ini deh, sok nanti. Kamu sok bernubuat di depan. Sombong kamu. Padahal itu panggilannya kan. Kamu ini banget ya. Nanti orang lihat kamu sok pamer. Padahal itu Tuhan suruh dia kerjakan. Jadi kita mati karena pasif. Karena nggak ngelawan. Karena datang ke minggu hari ke gereja, ya udah dengar firman pulang ya begitu aja. Kita nggak catch momentum. Karena Alkitab bilang, Tuhan bilang tidak ada satu pun yang bisa mengalahkan engkau. Tidak satu senjata pun yang bisa mengalahkan engkau. Betul nggak? Jadi apa yang bisa lakukan? Dia menipu saudara. Maka lawanlah tipu muslihat iblis. Karena dia nggak punya senjata, dia tipu saudara. Pinjem dong senjatanya. Karena dia nggak punya. Pinjem dong perkataan kamu. Ngomongin dirimu yang jelek. Sudah kayak ambil senjata tembak di sini saudara. Dan sudah nggak sadar, sudah pikir kasihannya aku. Begini lagi, padahal sudah ngalami Tuhan. Rubah perkataan saudara. Rubah apa yang saudara dengarkan. Bahkan kadang-kadang itu firman Tuhan. Dengarkan yang benar, yang sesuai dengan momentum saudara. Jangan, sudah bisa mendengar banyak hal, dengar baik-baik saudara. Sudah di dunia ini, memang ini peperangannya ada peperangan suara kan saudara. Ide siapa yang masuk ke dalam kepala saudara itu problemnya. Apakah ide dari Tuhan atau ide dari iblis gitu aja. Whose idea win in your head. Makanya pakai helmet keselamatan. Pakai petopong keselamatan. Karena itu kepalamu tuh isi otak itu penting banget. Ini salah pikir udah miskom semua. Salah pikir sudah tenggelam. Nggak usah berperang juga tenggelam. Maka kita harus pakai ketopong supaya nggak ketembak. Kalau ini ketembak sudah jatuh. Kalau ini ketembak mati. Maka sniper tuh yang snipe itu kepalanya kan, bukan jari kelingkingnya kan. Tuh. Jadi ini nentukan saudara. Kalau Injil itu kan sepatu. Itu menentukan saudara bisa berjalan nggak memenuhi panggilan hidup saudara. Kalau sudah tidak menginjil, sudah nggak akan pernah capek itu, karena itu sepatunya. Sudah belajar? Jadi saudara boleh dengar banyak hal, jangan percaya semua hal. Makanya saudara, yang pertama kita harus dengar itu saudara harus firman Tuhan, harus baca Alkitab. Saudara baca, saudara lihat, kok bisa ya begini? Kenapa orang Kristen itu beda sama saya hidupnya? Kenapa dia bisa ngalamin? Saya nggak ngalamin. Kenapa gereja mula-mula satu hari bertambah 3.000 orang, saya 3 orang aja susah. Itu namanya renungin firman. Karena firman itu standar. Berarti saudara, standar hidup saya itu firman Tuhan. Standar gereja itu firman Tuhan. Blueprint gereja itu kisah para rasul. Selama kita belum kayak kisah para rasul, kita belum mencapai. Jadi kalau dengar itu jangan semua dimasukin, jangan semua dipercaya, harus punya filter. Filternya apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya saudara punya saat teduh dan baca Alkitab pribadi. Loh, ini kok nggak sesuai dengan Alkitab? Bahkan kadang-kadang firman Tuhan yang tidak sesuai dengan season aja, yang nggak sesuai itu sudah harus tolak, nggak sesuai dengan musim aja sudah harus tolak. Buktinya saudara, waktu Elisa ikut Elia. Ya, dia jalan saudara, ya kan? Dari Gilgal saudara ya, terus jalan.
ya, sampai ke Bethel, sampai ke Jericho, saudara. Ya, orang nanya sama dia, kamu tahu nggak? Nah, bapakmu Nabi Elia hari ini akan diangkat ke surga. Dia bilang, diem. Saya juga tahu, diem. Jangan ngomong. Distraction. Ganggu saya. Karena semua orang tahu Elia akan diangkat ke surga. Tahu nggak? Ada revival tuh di sana. Tapi apa yang Elisa bilang? Diam, jangan ganggu. Gua nggak mau dengar, gua mau ngalamin. Ya. Jangan berisik. Yeah. Saya lagi fokus nih sama Elia. Saya lagi ikutin dia. Kuping saudara ini penting. Bukan pangsit ini saudara. Dengar yang benar saudara. Jangan semua berita dipercaya. Tahu nggak? Si Brian punya pacar baru, tuh paling suka. Bingung saya ngomong gitu tuh. Cek aja Brian bener nggak lu punya pacar baru? Bener Pastor, ya udah gitu kan. Maksudnya jangan langsung gitu loh. Jadi racun. Itu cara iblis nyerang gereja, saudara. Gosip nggak karuan. Tanya aja langsung. Daripada sudah ngomong, tahu nggak? Semua orang tahu, dia cuma nggak tahu jadi ngomongin. Tanya aja. Jadi hati-hati dengan apa yang saudara dengar. Hati-hati dengan apa yang saudara nyanyikan. Amin saudara. Jangan nyanyi lagu percaya tapi nggak percaya. Buang sampah rohani. Itu yang minggu lalu dikhotbahkan. Udah dapat momentumnya. Sebenarnya ini lanjutan minggu lalu sudah khotbahnya. Sudah masuk hadirat Tuhan. Pulang nonton Netflix. Ya kan? Nonton film orang bunuh diri. Ya kan? Nonton misterius ini. Sudah hilang momentumnya. Ya kan? Karena bagaimanapun dengar saudara, baik-baik. Bagaimanapun di kepala kita ini itu ada musim. Saudara entah tertarik ke sana atau tertarik ke sini. Ini pasti ada pikiran saudara fokus yang sudah mikirin setiap hari. Amin saudara. Dan harusnya sudah ketika momentum itu datang apa saudara? Kita kibarkan layar. Follow the moment. Ikutin itu. Penyembahannya berbeda. Sekarang kita menyembah Tuhan harus masuk hadirat Tuhan. Ikuti momentumnya. Tuhan lagi buka pintu di mana, masuk ke situ. Banyak orang membatasi diri. Jadi kita jangkau siapa, Pastor? Anak muda, orang usia menengah, atau orang tua? Sudah mau jangkau siapa? Oh, karena saya orang tua, saya hanya cocok menjangkau orang tua. Karena saya anak muda, saya nggak bisa follow up orang menikah. Kalau yang masuk gereja banyak orang menikah gimana? Jadi siapa yang saya harus jangkau? Jawabannya, ikuti momentumnya Roh Kudus. Itu yang benar jawabannya. Tuhan lagi bekerja di mana? Ikutin. Nggak boleh kaku. Amin saudara. Bukankah firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 dikatakan begini saudara. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku bebas loh. Aku bebas mau jangkau siapa. Aku bebas, aku pilih makanan apa yang aku suka. Aku bebas pilih tempat di mana saya bisa worship. Saya bebas pilih lagunya. Saya bebas pilih komunitas saya yang saya suka. Kalau masih baik rohani. Ya, karena Tuhan bilang sama Petrus, waktu muda kamu berjalan kemana kamu mau, tapi waktu tua engkau akan diikat tangannya, kau berjalan kemana engkau tidak mau. Secara daging, tapi engkau berjalan dengan Roh Kudus. Amin saudara. Apa yang Alkitab katakan? Sungguh pun aku bebas dari semua orang, aku menjadi diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Amin. Ya. Ayat 20. Demikian juga bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi, supaya aku menangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti
Bukan berarti sudah hidup, tapi seperti. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat menangkap orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Terus, bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku seperti orang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Saya mengerti mereka. Saya menerima mereka berdosa. Tapi bukan berarti saya ikut jadi berbuat dosa. Clear ya? Saya ngerti kenapa kamu mabok. Nggak berarti saya harus ikut mabok. Tapi saya tidak menolak kamu. Ya, suatu saat sudah teman saya dari Kanada datang saudara, dan dia adalah seorang yang gay, saudara. Saya ajak dia makan, dia kagetnya bukan main. Karena saya pastor, dia tahu. Jadi senang banget saya ajak dia makan. Saya tidak pernah menolak dia. Tapi saya tidak pernah setuju dengan gaya hidupnya. Tapi orangnya tidak saya tolak. Amin, saudara. Ya. Terus, bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya supaya aku dapat. Paulus ngomong, mungkin menangkan beberapa orang dari mereka. Dia jadi membuka hatinya untuk semua jenis manusia. Halo, dengar saudara, kalau saudara mau revival, orang yang datang belum tentu orang yang saudara suka loh. Bisa orang yang paling saudara nggak suka dia datang ke sini. Karena kalau sudah buka jaring saudara, kalau sudah mau revival, saudara harus buka hati saudara. Dan orang yang datang itu saudara nggak tahu siapa. Dan saudara kalau mau dipakai Tuhan seperti Paulus, saudara harus buka hati saudara. Amin. Terus berikutnya saudara, ya, segala sesuatu ini kulakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu dalam gelanggang? Maksud dalam bagian itu ada bagian kemenangan di dalamnya, bukan keselamatan. Ngerti saudara ya? Bukan keselamatan. Maksud itu adalah bagian, kan kita ada bagian dari keselamatan. Tapi mendapat bagian dalam kemenangan. Bagian dari panggilan itu, kita itu berbeda. Ya. Tidak tahu kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tapi hanya satu orang saya dapat hadiah. Karena itu, larilah sedemikian rupa supaya kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang turut membagi pertanyaan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju sembarang saja memukul. Aku tidak sembarangan berkhotbah. Aku tidak sembarangan bernyanyi. Aku tidak sembarangan bekerja. Aku tidak sembarangan mencari pasangan hidup. Karena hidupku ada hidup yang punya tujuan. Kalau saudara asal menikah karena saudara cinta sama orang itu, saudara nanti berantakan pernikahannya. Karena saudara nggak punya purpose. Ya. Terus, tetapi aku melatih tubuhku, tetapi menguasai seluruhnya supaya saudara aku melihat Injil. Jangan aku sendiri ditolak untuk memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Saudara lihat, dia pakai tubuhnya sebagai senjata. Ada amin saudara. Karena itu saudara, kemana Roh Kudus bekerja, kita ikutin. Kalau anginnya ke arah orang muda, kita harus menjadi seperti anak muda. Amin saudara. Walaupun mungkin kita nggak muda lagi. Kalau arahnya ke angin ke orang keluarga, kita yang belum berkeluarga seperti orang sudah berkeluarga. Karena itu sudah harus tahu firman-firman untuk orang keluarga. Amin. Kalau anginnya ke orang lansia, kita seperti orang lansia. Walaupun kita belum lansia. Tapi jawabannya adalah kalau momentumnya datang. Amin saudara. Jadi momentum itu sangat penting.